Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri. Materi ini ada di kelas 11 semester 1 peminatan IPA pada KD 3.1 yang berbunyi menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah siswa atau peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan trigonometri ini. Nah, sebelumnya nih, kita sudah pernah belajar tentang trigonometri di kelas 10 semester 2 matematika wajib. Nah, jadi materi itu adalah materi dasar, materi pondasi kita untuk melanjutkan materi persamaan trigonometri ini. Jadi, Ananda semua harus tahu lagi, harus ingat kembali berapa sih sinus 30 derajat itu? Setengah. Berapa sih kosinus 240 derajat itu? Berapa sih tangan 45 derajat itu? Berada di kuadran mana sih dia? Apa saja yang di kuadran 2 nilainya positif? Nah, itu Ananda harus kuasai kembali. Apabila lupa, kurang paham, balik lagi ke video sebelumnya. Nanti linknya akan ada di bawah. Jadi, sekarang kita akan belajar persamaan trigonometri. Nah, yang pertama itu adalah persamaan trigonometri untuk yang sinus. Nah, bagaimana kalau untuk yang sinus? Persamaan trigonometri, ingat kembali, sinus itu di kuadran berapa aja yang positif? Ya, sinus di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nah, ini positif dia di kuadran 1 dan 2. Nah, jadi rumusnya itu nanti ada 2. Yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka solusi yang pertama untuk yang di kuadran 2 berarti X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan alfa. Nah, ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K ini adalah kelipatan. Konstantanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang kuadran 1 karena alfa. Untuk yang di kuadran 2 bagaimana? Berarti X sama dengan, untuk mencari alfa di kuadran 2, berarti iya 180 dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kenapa sih 360 derajat? Ingat kembali, periode untuk grafik sinus, fungsi sinus itu berapa? Di berapa dia? Di 360 derajat gitu. Jadi, kalau Ananda semua lupa dengan materi kelas 10, Ananda harus paham dulu materi kelas 10 baru bisa melanjutkan persamaan trigonometri ini. Biar mudah. Jadi disesuaikan lagi sinus di kuadran 1 dan 2 yang nilainya positif. Maka solusinya untuk sin X sama dengan sinus alfa itu ada 2. Yang pertama di kuadran 1, X sama dengan alfa ditambah K kali 360, dan yang kedua adalah X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Ini untuk yang kuadran 2-nya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Nah, ini ada contoh dari soal persamaan
sinus. Tentukan HP dari sin X sama dengan sin 50 derajat untuk X lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Tuh, kita tulis dulu jawab. Nah, sudah sama nggak dia ini? Sin X sama dengan sin 50 derajat dengan ininya nih. Nah, dan sudah sama ya, kanan dan kirinya sama-sama ada sinus. Sinus X sama dengan sin alfa. Kalau di sini sin X sama dengan sin 50 derajat, berarti yang menjadi alfa itu adalah 50 derajat ini yang alfa. Jadi, kita langsung bikin aja solusinya, ada dua, A dan B, poin A dan poin B. Poin A untuk yang di kuadran 1, yang B-nya di kuadran 2. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin dulu yang A. Berarti X sama dengan alfa. Alfanya berapa? Iya, alfanya 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, tadi K ini apa? K ini adalah kelipatan. Jadi, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita tulis dulu, jika K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya berapa? Tulis 50 derajat ditambah K-nya kita ganti langsung dengan 0. Jadi, 0 kali 360 derajat. Hasilnya itu, ya, X-nya sama dengan 50 derajat. Nah, ini untuk yang K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 1, kita tulis lagi, maka X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nilainya berapa nih? Jumlahkan. 50 ditambah 1 kali 360, berarti 1 kali 360 derajat itu tetap 360 ditambah 50, berarti 410. Nah, kita harus cek dulu dengan syarat, katanya X lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nih yang pertama, yang 50 derajat ini ada di antara 0 sampai 360 derajat ya? Ya, ada. Berarti 50 derajat ini masuk. Yang kedua, 410. Ada dia di sini? Tidak, karena 410 itu udah lebih dari 360 derajat. Sedangkan batasnya ini hanya sampai 360 derajat. Sehingga ini tidak memenuhi syarat. Dan bagaimana untuk sama dengan 2? Otomatis lebih besar dari 410 dan tidak memenuhi syarat. Jadi kita tidak perlu mencari K sama dengan 2 lagi. Kita lanjut langsung ke yang poin B. Untuk yang di kuadran 2-nya. Poin B-nya apa? X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360, berarti 180 derajat dikurang alfa kita berapa? Ini alfa kita 50 derajat. 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 50 derajat itu sama dengan 130 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, belum selesai. Kita cari dulu. Jika K sama dengan 0, berapakah nilai X? Berarti 130 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya 130 derajat. Masuk nggak dia memenuhi 130 ini di antara 0 sampai 360? Ya. Nah, kalau kita cari nih K sama dengan 1-nya, berarti 130 ditambah 1 kali 360. Lewat nggak dia? Ya, lewat. Jadi, boleh ditulis, boleh tidak, kayak gitu. Jadi HP-nya berapa? Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan berapa
berapa aja yang memenuhi? 50 dan 130 derajat. Nah, inilah hasilnya untuk soal yang pertama. Nah, bagaimana untuk soal yang kedua? Ini dia. Kita lanjut langsung. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari sin 2x dikurang setengah sama dengan 0 untuk x lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Bagaimana cara mencarinya? Jadi, syaratnya ini lihat lagi. Masih sama ya, antara 0 sampai 360 derajat. Nah, soalnya itu adalah sin 2x dikurang setengah sama dengan 0. Nah, udah sama belum dia dengan yang ini? Sin x sama dengan sin alfa. Jadi kanan dan kirinya ada nilai sin, ada sin. Sedangkan ini sin 2x kurang setengah sama dengan 0. Nah, kita harus bikin kanan dan kirinya ada sin. Jadi gimana caranya? Ya, pindahkan konstantanya, angkanya negatif setengah ini, sehingga hasilnya sin 2x itu sama dengan negatif setengah. Pindah jadi positif, jadi setengah. Nah, disinilah kita menggunakan materi kelas 10. Jadi setengah itu sinus berapa sih? Jadi yang nilainya setengah itu sin berapa? Ya. Sin 2x sama dengan setengah itu adalah sin. Yang kita gunakan A-nya di kuadran 1 saja ya. Jadi sin berapa yang setengah? Ya, sin 30 derajat. Nah, sampai sini udah sama belum? Ya, kanan dan kirinya sudah ada sinus, berarti baru kita selesaikan dengan A dan B. Poin A dulu yang pertama. Poin A, untuk yang A, bagian A-nya jadinya X, karena di sini X. Kalau di sini 2X, berarti 2X sama dengan alfanya ya 30 derajat. Jadi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena di sini masih 2X, kita jadikan dulu dia X. Jadi X sama dengan semuanya dibagi 2. Tuh. Jadi 30 bagi 2, 15 derajat ditambah 360 derajat dibagi 2 berapa? Ya, 180. Jadi K dikali 180 derajat. Nah, udah sampai sini baru kita masukkan nilai K-nya. Jika pertama K sama dengan 0, maka diperoleh nilai X-nya berapa? 15 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Jadi hasilnya 0 kali 180 itu tetap 0, jadi hasilnya 15 derajat. Dah, masuk nggak 15 ini? Antara 0 sampai 360 dia? Ya. Selanjutnya, jika K sama dengan 1, maka nilai X-nya berapa? 15 derajat ditambah 1 dikali 300, K dikali 1 dikali 180 derajat. Hasilnya 1 kali 180 itu 180 ditambah 15 itu hasilnya adalah 195 derajat. Masuk dia? Masih ya memenuhi? Ya. Terus lanjut lagi kalau masih memenuhi. K sama dengan 2. Jadi X sama dengan 115 derajat, ditambah 2 kali 180. 2 kali 180 berapa? Ya, 360.
ditambah 15 hasilnya 375. Masih masuk dia lebih, jadi ini tidak memenuhi untuk K sama dengan 2. Dah, lanjut lagi untuk yang B. Nah, kita bikin yang B-nya di sini aja, B. Nah, masih 2X sama dengan 180 dikurang alfa, alfanya itu 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi 2X sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat ditambah K kali 360. Jadi 180 derajat kurang 30 berapa? Ya, 150 derajat. Jadi 2X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Karena ini masih 2X, jadi kita bagi 2 untuk mendapatkan nilai X. Semuanya dibagi 2. Jadi 150 bagi 2 itu 75 derajat tambah 360K kali bagi 2. Itu hasilnya 180 derajat. Nah, seperti ini. Baru di sini kita masukkan untuk K sama dengan 0. Jadi jika K sama dengan 0, maka X-nya berapa? 75 derajat ditambah, ini ada K-nya. K-nya boleh di depan, boleh di belakang karena dia itu perkalian. Jadi K kali 180 derajat sama dengan 180 derajat dikali K. Oke, atau kalau bingung ya udah nggak apa-apa, kita ganti K kali 180 derajat. Nah, K-nya kita kali 0, 0 kali 180 derajat. Berapa hasilnya? Tetap 0, sehingga nilai X-nya 75 yang pertama. Yang kedua, jika K-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya berapa? Nilai X-nya berarti 75 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Berarti hasilnya 75 ditambah 180. Ya, 225. Nah, masih masuk dia yang 225? Masih ya. Terus jika K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 75 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Nah, 2 kali 180 derajat itu udah 360 derajat. Ditambah pula lagi dengan 75. Udah lewat ya dia dari 360. Nah, 360 ditambah 75 berapa? 435. Jadi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi berarti ada banyak HP-nya. Jadi HP-nya adalah kita urutkan dari yang terkecil ke yang besar. Berarti 15 derajat yang pertama. Terus berapa lagi? 75 derajat. Selanjutnya ada 195 derajat dan 225 derajat. Nah, inilah yang menjadi solusi dari soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan kosinus. Sama seperti persamaan sinus sebelumnya, kita membuat kiri dan kanannya sama-sama ada cosnya. Jadi kalau persamaannya cos X itu sama dengan cos alfa, maka solusinya apa? Cari yang nilainya positif
positif. Cos bernilai positif di kuadran berapa? Ya, di kuadran 1 dan 4. Jadi, di kuadran 1 hasil X-nya sama dengan alfa ditambah kelipatan dari 360 derajat. Karena periode untuk grafik fungsi kosinus itu 360 derajat. Atau kalau nanti di soal diketahuinya menggunakan pi itu berapa sih nilainya? Masih ingat? Pi itu nilainya berapa? Bukan 3,14, bukan. Pi itu nilainya di derajat Pi radian adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya di soal menggunakan Pi, berarti bisa kita tuliskan nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 2 Pi. Karena Pi aja 1 Pi 180 derajat. Ini 360 derajat. Berapa Pi dia? Jadi 2 kali dari 180 itu ya. Nah, selanjutnya solusi yang kedua apa? Di kuadran mana dia? Kuadran 4. Kuadran 4 itu bisa kita kategorikan dia sudut negatif. Jadi, X adalah, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2Pi. Nah, seperti ini aja. Bagaimana contoh soalnya untuk yang persamaan trigonometri yang kosinus? Ini dia salah satu contoh dari permasalahan persamaan kosinus. Soalnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan akar 2 cos 2x sama dengan 1 untuk x elemen 0 sampai 2Pi. Nah, yang ini x elemen 0 sampai 2Pi, kalau kita buatkan dalam bentuk yang seperti biasa itu kayak mana selangnya? Masih ingat? Ini artinya itu X lebih dari atau sama dengan 0, sama dengannya itu dari kurung sikunya dia. Kalau dia kurung biasa, berarti dia tidak ada garis. Kalau dia kurungnya seperti ini. Kalau sebelah kiri yang kurung biasa, sebelah kanan kurung siku, berarti di 0 dia tidak ada garis. Tapi karena ini dua-duanya kurung siku, berarti ada garis yang artinya sama dengan, dia boleh 0. Kurang dari atau sama dengan 2Pi. 2Pi itu tadi berapa? Iya, 2Pi berarti 360 derajat. Jadi ini bisa kita kerjakan. Jawab dulu. Nah, kita bikin persamaannya ulang dulu. Akar 2 cos 2x itu sama dengan 1. Udah sama bentuknya seperti yang ini? Belum, karena kanan dan kirinya belum. Kanannya belum ada cos, kirinya sudah ada. Gimana cara menjadikan dia ada cos? Boleh ada akar 2 di depan sini? Tidak. Jadi akar 2-nya ini dibagi dulu. Dipindahkan ke ruas kanan. Sehingga cos 2x nilainya berapa? 1 per akar 2. Dirasionalkan. Sama-sama bisa kita harus mengalihkan dengan akar 2. Sehingga nilai cos 2x-nya adalah 1 per 2 akar 2. Nah, sampai sini. Setengah akar 2 itu cos berapa dia? Inilah harus paham, harus hafal dengan materi kelas 10. Setengah akar 2 itu adalah cos 45.
Tapi kita mengerjakan soal dalam bentuk V. Jadi 45 ini harus kita ganti. Kalau soalnya esai boleh pakai derajat, tapi kalau soalnya nanti objektif, pertanyaannya dalam bentuk V dan jawabannya pasti dalam bentuk V juga, sehingga ini atau cos 2x itu sama dengan cos 45 itu berapa V? V itu sama dengan 185. Kalau 45 V kayak mana? Berapa hasilnya? Iya, 1/4. 1/4 V. Nah, sudah sampai sini. Kalau sudah sampai sini, kanan dan kirinya sudah sama-sama ada cos. Berarti baru kita masukkan ke solusi yang pertama. Jadi yang pertama itu gimana? Yang A dulu. Jadi X sama dengan alfa tambah K kali 360. Tapi kita gunakan yang ini. Yang kedua yang ini. Jadi, nih, kita gunakan yang ini. Membiasakan kita menggunakan V. Jadi 2x gitu. 2x sama dengan 1/4 V tambah K kali 2V. Kita pakai yang atasnya ini dulu. 2x sama dengan 1/4 V tambah 3 kali 2V. Nah, ini harus kita jadikan X dulu. X sama dengan bagi 2 semuanya. Berarti 1/4 dibagi 2 berapa? Sudahlah dia 1/4 dibagi 2 pula lagi. Hasilnya 1/8 V ditambah. Nah, 2V bagi 2, V aja ya. K kali V. Nah, ini untuk yang pertama. Dan K-nya baru kita ganti. Untuk K sama dengan 0, jadi kita bikin jika K 0, maka tuh X sama dengan 1/8 V ditambah 0 kali V. 0 kali V berapa? Iya, 0. Berarti hasilnya X sama dengan 1/8 V. Nah, untuk K sama dengan 1 lagi. K sama dengan 1, maka X-nya berapa? X sama dengan 1/8 V ditambah 1 kali V. Atau V aja gitu. Samakan penyebut 1/8 sama 1. 1 ini bisa kita samakan jadi sama-sama penyebutnya 8. Berarti 8/8. Artinya 8 tambah 1 tambah 8, 9/8 V. Masuk dia memenuhi yang pertama dulu, 1/8 V. V itu 180. 1/8-nya berarti lebih dari 0 ya. Terus 9/8, udah lewatkah dia dari 2V? Belum, dia masih 1/8 V. Selanjutnya, kalau K-nya sama dengan 2 gimana? Berarti X sama dengan 1/8 V ditambah 2V. Nah, ini aja udah 2V. Ditambah lagi 1/8. Masukkah dia? Tidak, udah lewat ya dia. Jadi, cukup sampai K sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk yang B-nya, yang kedua, solusi yang keduanya yang B berarti negatif. Kita bikinkan dulu 2x. Berarti nih, kita pakai yang ini. Berarti rumus ininya 2x sama dengan negatif 1/4 V.
ditambah K kali 2V. Nah, kita jadikan dia dulu ke X sama dengan, berarti sama dibagi 2, sama seperti ini, berarti negatif 1/8V ditambah K kali V. Nah, aman. Selanjutnya kita masukkan K-nya. Dimulai dari K sama dengan 1. Jadi di sini kita bikin jika K-nya sama dengan, jika K sama dengan 0. Dimulai dari 0 dulu ya. Jika K sama dengan 0, bagaimana hasilnya? Min 1/8V ditambah 0 kali V. 0 kali V. Berarti nilai X-nya diperoleh negatif 1/8V ya, karena kali 0. Masuk nggak dia negatif, sudut negatif? Tidak. Tuh, langsung aja. Untuk K sama dengan 1, maka min 1 X sama dengan, kita bikin dulu, maka X-nya sama dengan min 1/8V ditambah K-nya 1 kali V. Nah, ini samakan penyebut. 1 penyebutnya kan 1/8, ini 1. Jadi kita samakan penyebutnya jadi 8. Berarti 8/8. Ini ya. Jadi min 1/8V ditambah 8/8V. Min 1 ditambah 8, ya, hasilnya 7/8V. Nah, masuk dia? Iya, masuk. Kenapa? Karena dia belum sampai 1 aja, belum sampai V. Apalagi mau 2. Nah, selanjutnya kalau K-nya sama dengan 2, masuk nggak kira-kira? Jadi X sama dengan min 1/8V ditambah 2V. Kita langsung samakan, dia 1/8, berarti penyebutnya 8. Pembilangnya berapa untuk mencapai 2? Berarti 16. V sama dengan min 1 ditambah 16, hasilnya itu 15/8V. Udah nyampai 2V dia? Belum, karena ini masih 1/7/8. Ini masih masuk ya, ini juga masih masuk. Kalau 3 gimana? Ya, kelewatan, nggak masuk dia. Jadi karena intervalnya 0 sampai 2V, berarti cukup ini aja. Solusinya berarti ada 1/8V, 9/8V, 7/8V, dan 15/8V. Jadi kita bikin di sini. Jadi HP adalah, HP-nya sama dengan gitu. HP-nya sama dengan berapa? Kita mulai dari yang paling rendah, yang paling kecil, yaitu 1/8V. Selanjutnya berapa? Ini 1, ini 7. Berarti ini dulu ya. 7/8V. Terus berapa lagi? 9/8V. Dan satu lagi 15/8V. Itulah hasil dari contoh soal kita. Selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri yang ketiga, yaitu persamaan yang tangen. Nah, yang perlu Ananda ketahui, yang perlu Ananda ingat, tangen itu di kuadran berapa nilainya yang positif? Ya, dia positif di kuadran 1 dan di kuadran 3. Dan tangen periodenya berapa derajat? Mencapai 1 gelombang. Dia periode tangen itu di 180 derajat. Sama V.
Berarti periode tangan itu sama dengan V. Nah, jadi kalau nanti ada persamaannya tan X sama dengan tan alfa, solusinya cukup satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Atau X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Kenapa dia begini cuma satu aja? Nah, coba perhatikan. Kalau K-nya 0, berarti 0 dikali 180, berarti 0. Sama dengan alfa. Jatuhnya dia di kuadran 1. Nah, kalau misalnya K-nya sama dengan 1 nih. 1 kali 180, 180. 180 tambah alfa itu ada di kuadran berapa dia? Ya, di kuadran 3. Makanya cukup dia satu ini aja sudah mewakili dua dari yang sinus dan kosinus sebelumnya. Seperti itu, bisa dipahami ya? Nah, ini adalah contoh soal dari persamaan trigonometri untuk yang tangan. Nah, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan cos X untuk X elemen 0 sampai 2V. Nah, dalam bentuk V, berarti kita nanti mencarinya hasil akhirnya itu dalam bentuk V juga. Nah, di sini persamaannya sinus, kosinus. Kenapa contohnya ini contoh tangan? Ingat kembali, tangan itu apa? Tangan itu adalah sin per cos. Jadi, kalau kita bikin di sini persatu, merubah bentuknya tidak? Tidak ya, karena dia persatu. Jadi, jawabnya gimana? Pindahkan, cos pindah, kali silang jatuhnya. Jadi, sin X per cos X itu sama dengan 1 per 1. Atau kita boleh bikin gini. Jadi, sin per cos itu tan X sama dengan 1. Tan berapa sih yang sama dengan 1 nilainya? Ya, tan 45 derajat. Ingat, interval kita dalam bentuk V. Jadi, kita harus bikin dia dalam bentuk V juga. Atau tan X. Atau tan X-nya berarti nilainya berapa? 45 V itu. Ya, nilainya 1/4 V. Sorry, ini tannya. Nah, selanjutnya baru kita gunakan solusi. Berarti nilai X adalah, gitu kan? Kita pakai yang ini. Berarti 1/4 V tambah K kali V. V-nya dimulai dari 0 karena V itu adalah kelipatan yang merupakan bilangan bulat. Jadi jika K-nya 0 berarti tidak ada kelipatan. Maka nilai X-nya sama dengan 1/4 V karena di sini 0. Jadi cukup yang ada 1/4 V. Terus jika K-nya sama dengan 1, maka X-nya berapa? Kita tulis 1/4 V ditambah 1 kali V. Gitu. Nah, samakan penyebut dulu. Karena ini penyebutnya 4, jadi ini 4 juga. Jadi 4/4. Yang dijumlahkan adalah pembilang yang bagian atas. 4/4. Atasnya 4, di sini atasnya 1, jadi 1 tambah 4. Ya, 5/4. Penyebutnya jangan ditambahkan ya. Jadi 5/4 V. Masih masuk nggak ya? Dalam 2 V? Masih ya. Karena ini masih 1 koma. Selanjutnya, jika K-nya sama dengan 2, maka nilai X-nya berapa? 1/4 V tambah
2 kali V. Gimana? Masuk? Tidak, karena dia di sini aja udah 2V ditambah pula lagi. Sehingga kita peroleh kesimpulan HP-nya itu berapa aja? 1/4 V dan 5/4 V. Nah, itulah hasil akhir dari persamaan tangan ini. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ada satu kata mutiara untuk kita semua, yaitu sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang yang malas. Ia akan menampakkan pada orang yang rajin. Jadi rajin-rajinlah kita untuk belajar agar kita melihat kesuksesan itu. Satu lagi, jangan lupa di rumah aja melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita. Dan kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya ya.